Tahukah kau bahwa di antara sungai Citandui dan hutan Kawali pernah hidup seorang raja yang memerintah dengan darah dan penyesalan? Namanya Temperan Barmawijaya, penguasa Galuh yang memerintah antara tahun 727 hingga 739 Masehi. Raja berdarah campuran Mataram dan Galuh, lahir dari dua dinasti besar yang seharusnya menyatu, namun justru saling menghancurkan. Ia bukan raja biasa. Dalam darahnya mengalir warisan Sanjaya, sang penakluk dari Mataram, dan darah Retikandayun, pendiri Galuh yang agung. Tapi darah yang bercampur itu bukan berkah, melainkan kutukan yang membelah jiwanya dua. Ketika Temperan lahir, langit di atas Galuh memerah seperti diselimuti api. Para Brahmana menafsirkan, anak ini akan membawa dua takhta, tapi satu di antaranya akan runtuh oleh tangannya sendiri. Retikandayun tersenyum getir mendengarnya. Tapi Sanjaya, sang ayah dari timur, berkata mantap. Lebih baik ia menjadi badai daripada sekadar bayangan. Dan begitulah Temperan tumbuh. Bukan sebagai anak dari satu istana, melainkan dua kerajaan yang saling mencurigai. Ia belajar sastra dari Brahmana Galuh, belajar strategi perang dari prajurit Mataram, namun di antara pelajaran itu, satu hal paling menempel di dadanya, kebanggaan dan dendam. Ketika dewasa, Temperan dikirim ke Galuh untuk menjadi duta perdamaian antara dua wangsa. Tapi, perdamaian hanyalah kata manis di bibir manusia. Di dalam istana Galuh, racun politik menetes pelan. Di sanalah ia bertemu Dewi Pangrenyep, permaisuri Rahyang Banga, raja Galuh yang bijak namun renta. Dewi Pangrenyep, perempuan dengan tatapan yang memabukkan, kecantikannya bagaikan bunga Kamboja di pusara, indah namun membawa kematian. Temperan yang baru mengenal cinta jatuh ke dalam pelukannya seperti burung jatuh ke jaring. Malam-malam mereka menjadi rahasia paling gelap di kerajaan. Tapi rahasia, seperti bara, lambat laun akan membakar segalanya. Ketika Rahyang Banga mencurigai hubungan mereka, Pangrenyep memutar lidahnya. Yang hendak membunuh Temperan adalah engkau, suamiku sendiri. Mendengar itu, darah Temperan mendidih. Dalam amarah dan kebodohan, ia menebas pamannya sendiri di ruang singgasana. Pedangnya menembus dada Rahyang Banga, dan saat darah pertama menetes ke lantai batu, tanah Galuh bergetar. Setelah Rahyang Banga tewas, Dewi Pangrenyep bertepuk tangan dalam diam. Ia menabalkan Temperan sebagai Raja Galuh Barmawijaya, menggabungkan nama Mataram, Barma, dan gelar Galuh Wijaya. Namun rakyat berbisik di pasar, raja kita lahir dari darah saudara sendiri. Temperan mencoba menebus dosanya. Ia membangun benteng Ciungwanara, memperluas sawah di Sagara Herang, dan mempersembahkan candi kecil di Gunung Padang untuk menenangkan arwah Rahyang Banga. Tapi malam-malamnya dihantui bisikan, Temperan, darahmu dan darahku menyatu di Citandui. Ia mulai berubah lebih kejam, lebih gelisah. Setiap orang yang menyebut nama Rahyang Banga dihukum. Dewi Pangrenyep, kini permaisuri, memegang istana dengan tangan halus tapi racun di lidahnya. Di matanya, Galuh bukan lagi tanah air, melainkan papan catur di mana ia dan Temperan adalah raja dan ratu yang menggiring pion menuju kehancuran. Bertahun-tahun setelah kematian Rahyang Banga, muncullah seorang pemuda dari pedalaman Kawali. Namanya Ciungwanara, putra sejati Rahyang Banga dari istri pertama. Ia dibesarkan oleh Brahmana tua, dilatih dalam ajian Satria Ngelmu dan Bayu Angin, ajaran yang memadukan kebijaksanaan dan kekuatan alam. Ketika mendengar kabar bahwa ayahnya tewas dibunuh oleh pamannya sendiri, darahnya mendidih. Ia bersumpah di tepi sungai Citandui. Selama air ini mengalir, selama Galuh masih bernama Galuh, aku akan menuntut keadilan bagi ayahku. Ciungwanara pun menuju istana, menyamar sebagai abdi biasa. Ia cerdas, tenang, dan memesona. Dalam waktu singkat, ia menjadi perhatian seluruh istana, bahkan sampai ke telinga Raja Temperan. Siapa pemuda itu? Tanya Temperan. Katanya, ia hanya rakyat Kawali yang setia kepada raja. Namun ketika Temperan menatapnya, seolah melihat bayangan Rahyang Banga muda berdiri di hadapannya. Sesuatu di dalam dadanya mulai bergetar. Rasa bersalah, rasa takut, rasa yang telah lama dikubur. Kebenaran, seperti air yang menetes di batu, tak bisa ditahan. Dewi Pangrenyep yang dulu lihai, kini ketakutan. Bisikan-bisikan di istana menyebut bahwa Ciungwanara
adalah darah sejati Galuh. Tamperan memerintahkan pengawasan, tapi semakin ia menekan, semakin kebenaran mencuat. Hingga suatu malam, Ciungwanara sendiri berdiri di hadapan singgasana dan berkata lantang, "Aku bukan abdi, wahai raja. Aku adalah darah yang kau tumpahkan. Aku anak Rahyang Banga, dan aku datang bukan untuk tahta, tapi untuk menuntut dosa." Istana berguncang. Tamperan berdiri dengan mata merah, suaranya mengguntur. "Kalau begitu, biarlah Galuh memilih siapa yang pantas menjadi rajanya." Subuh yang dingin menjadi saksi dua darah yang saling menuntut. Di tepi sungai Citandui, dua pasukan berdiri berhadapan di satu sisi panji merah Galuh, di sisi lain bendera putih Kawali. Langit kelabu, petir menyambar, air sungai memantulkan cahaya senjata. Pertempuran pun pecah, panah berdesing, tombak menari, suara jeritan bercampur denting logam. Tamperan bertempur gagah dengan keris pusaka naga puspa, sementara Ciungwanara mengayunkan pedang ayahnya, pangraksa jiwa. Pertarungan mereka seperti dua dewa yang saling menguji takdir. Tanah bergetar setiap kali senjata beradu. Namun semakin lama, gerak Tamperan melemah. Bukan karena luka, tapi karena beban dosa yang menahan tangannya. "Aku membunuh ayahmu, dan setiap malam aku membayar dosaku dengan mimpi buruk," katanya lirih. "Kalau begitu, biar aku bebaskan kau dari mimpi itu," jawab Ciungwanara. Pedang pangraksa jiwa menebas mahkota Tamperan. Darah mengalir ke Citandui merah, hangat, dan hening. Rakyat bersorak, tapi Ciungwanara tidak tersenyum. Ia menatap sungai yang kini berwarna merah, lalu berkata lirih, "Kemenangan tanpa ampun adalah kekalahan lain." Tamperan dimakamkan di tepi Citandui di antara dua batu besar yang disebut orang sebagai batu raja dan batu dosa. Dan setiap malam bulan purnama, penduduk setempat bersumpah melihat bayangan seorang pria bertubuh besar mengenakan mahkota emas, berjalan di atas air sambil berbisik, "Galuh dan Mataram, darahku dan darahmu takkan pernah terpisah." Demikianlah kisah Tamperan Barmawijaya, 727 hingga 739 Masehi. Raja yang lahir dari dua dinasti besar, mencintai dengan dosa, memerintah dengan rasa bersalah, dan mati dalam tangan darahnya sendiri. Sejarah mencatatnya sebagai penguasa penuh tragedi, namun juga simbol dari zaman di mana kekuasaan dan cinta tak bisa berjalan seiring. Sungai Citandui tetap mengalir, seolah membawa pesan dari masa lalu. Tahta bisa direbut, tapi dosa selalu menagih di ujung waktu.